Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan menyelesaikan kasus P5 yaitu tentang uji ANOVA atau juga dengan uji F dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kita melakukan uji ANOVA, kita harus melakukan uji. Di sini kita langsung saja. Saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Langsung SPSS-nya. Sebelum kita ke data view, kita ke variabel view terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengisikan terlebih dahulu agar tidak memperbanyak durasi. Di sini E1, E2, E3, E4, dan E5 yaitu singkatan dari EEDS 30%, 40%, 50%, 60%, dan 70%. Di sini saya menggunakan desimal 2 karena di belakang koma dari kasus yang kita kerjakan ini yaitu dua angka di belakang koma. Ini kita abaikan, measure kita scale semua. Setelah terisi seperti ini, langsung saja kita ke data view. Kita mengisikan data ini sesuai dengan E1 yaitu EEDS 30% dan E2 EEDS 40%, E3 yaitu EDS 50% dan E4 yaitu non-dependent list. Setelah sudah terpindah semua, display kita plot di backspot kita non deskriptif, kita kosongkan di stem and left maupun di histogram. Normalitas kita checklist, continue, lalu kita oke. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini di Shapiro-Wilk sudah ketemu signifikasinya. EEDS 30% yaitu 0,374, EEDS 40% yaitu 0,445, dan di EEDS 50% yaitu 0,633, dan EEDS 60% yaitu 782, dan di EEDS 70% yaitu 409. Dari data ini sudah terlihat ya, ketentuan uji normalitas itu 0,05. Maka di sini sudah terdistribusi normal ya. Maka dapat disimpulkan bahwa EEDS 30%, 40%, 50%, 60%, dan 70% dinyatakan normal karena melebihi 0,05. Yang kedua, kita lanjut uji homogenitas varians. Maka dapat di sini saya sudah memasukkan di name satu kelompok, desimal 2 di label kelompok. Di desimal ini kita nolkan karena di kelompok tidak ada di belakang koma. Lalu kita isi 1
EEDS 30%, 2 EEDS 40%, 3 EEDS 50%, dan 4 EEDS 60%, 5 EEDS 70%, lalu kita oke. Measure kita skal seperti biasa ya. Di sini saya tulis DDH, yaitu singkatan dari diameter daya hambat ya. Di sini singkatan dari diameter daya hambat. Desimal kita kasih 2 karena di belakang koma ada 2 angka. Di label kita tulis diameter daya hambat. Lalu kita biarkan, missing kita biarkan, kolom kita biarkan, eling kita biarkan, measure kita skal seperti biasa. Lalu kita ke data view. 1 di sini yaitu EEDS 30%, di 2 ini EEDS 40%, 3 ini EEDS 50%, dan 4 EEDS 60%, yang terakhir 5 ini EEDS 70%. Lalu kita analis. Kita pencet deskriptif statistik. Kita explore. Klik explore ya. Setelah kita klik explore, diameter daya kita ke dependent list, data kelompok kita ke faktor lines, lalu kita di display kita buat. Di statistik kita harus memastikan kalau di explore statistik terdeskriptif dan confident intervalnya 95%, lalu kita continuous. Di plot, di box plot kita none, di deskriptif kita kosongkan, di stand maupun di histogram kita jangan kasih tanda centang, cek atau checklist. Di normalitas kita biarkan kosong. Lalu di span fence love with living test kita power estimation, continue, lalu kita oke. Setelah itu kita akan mendapatkan data seperti ini ya. Di sini sudah terlihat ya nilai signifikasinya, yaitu ini sudah terlihat. Di sini kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa homogenitas varians dari data di atas, diameter daya hambat pada kelompok EEDS 30%, EEDS 40%, EEDS 50%, EEDS 60%, dan EEDS 70% itu adalah tidak homogen, karena asumsi parametrik uji ANOVA tidak memenuhi syarat, sehingga kita menggunakan uji non-parametrik. Untuk uji non-parametrik yang digunakan yaitu uji Kruskal-Wallis. Masih seperti tadi. Kemudian untuk mengisi pada variabel view masih sama seperti tadi ya. 1 kelompok, labelnya kelompok, lalu kita isi seperti tadi, EEDS 30%, 40%, 50%, 60%, dan 70%. Lalu kita oke, measure kita skal, DDH, diameter daya hambat. Di sini kita diameter daya hambat, measure kita scale, lalu ke data view. Masih seperti tadi,
angka 1 yaitu EDS 30%, angka 2 EDS 40%, dan angka 3 EDS 50%, angka 4 EDS 60%, dan angka 5 EDS 70%. Lalu kita analis, kita klik non-parametric test, lalu latency dialog, kita pilih yang K independent sample. Yang diameter daya kita tes variabel less, kelompok, kita taruh ke grouping variabel, lalu division range-nya minimum kita tulis 1, maksimum kita tulis 5, lalu continuous. Tes tipe kita centang Kruskal-Wallis, lalu kita oke. Di sini sudah kelihatan asumsi signifikasinya yaitu 0,0000. Dari data tersebut nilai asumsi signifikasinya 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti ada perbedaan yang nyata antara signifikasi daya hambat 5 kelompok tersebut. Dengan demikian pula, maka dapat dikatakan bahwa daya hambat EDS 30%, 40%, 50%, 60%, dan 70% adalah tidak sama atau berpengaruh. Demikian penjelasan saya tentang uji Kruskal-Wallis dengan menggunakan SPSS 2020. Semoga bermanfaat. Sekian video dari saya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.